boleh berandai-andai. Ya. Boleh nggak kalau aku kasih semua kontrakan aku buat kamu? Aku sih mau aja ya, tapi ada satu syarat loh. Aku tuh nggak boleh poligami, jadi aku mau kamu ceraiin istri kamu. Baru deh kamu nikahin aku, gimana? Memangnya kamu nggak mau jadi istri muda aku? Ya nggak mau lah jadi istri muda. Maksudnya apa sih kok istri muda? Toh juga kamu kan akan dapat semuanya. Aku nggak kayak gitu loh, murahan banget sih aku jadi perempuan. Kalau perlu, detik ini juga demi dapetin kamu, aku ceraiin istri aku. Oh ya serius? Iya. Oh, kamu mau ya? Gimana ya? Ya. Nanti kamu langsung ikut aku aja, langsung ke kosannya. Kamu tinggal pilih kamarnya yang mana. Astagfirullahaladzim. Ya ampun mas, kamu gak pernah berubah ya dari dulu. Itu apa sih temennya ya? Kontrak apa? Ah, lu mah ganggu aja. Aku udah tahu anaknya belum makan ini, makan. Nggak tahu itu calon bini gua juga. Yang mana mah mau gua ceraiin. Urusin, bini lu urusin. Udah lu pergi aja deh, biar lu pergi suruh pergi. Ya udah tuh bini lu urusin deh. Oke. Lu mah repot orangnya. Ganggu. Udah mas, aku mau turun aja deh mas. Kita langsung aja tanya suaminya kenapa ya dulu sih. Tuh kan, udah ditegur sama temennya, bininya tuh urusin dulu sama Mas. Kamu tuh tega ya, gak pernah berubah. Enggak, Sampai kamu malah mesra-mesraan di sini. tadi ini dia itu kan dari Bogor ke sini. Dia mau cari kos-kosan. Udah kamu gak usah pakai alasan. Enggak, emang bener. Kau tanya aja sendiri. Kan kamu dari Bogor ya pengen cari Mas, kos-kosan kan? berarti kamu di luar nggak ada istri kamu kelakuannya begini ya? Kok ini ikut-ikutan campur sih? Ya. Siapa sih? Ngapain sih Kasian loh. ngompor-ngomporin? Kamu bilang mau keluar rumah mau cari inspirasi apa kayak gini buktinya? Ya, Kamu gak pernah berubah ya. Dia itu tadi lagi sendirian di sini ya. Kamu tuh gak tahu, aku tuh tahu dia tuh siapa. Kamu gak tahu kan dia ini siapa? Nah, lo mau tahu dia siapa nih? Lo lihat nih. Ya, lo lihat baik-baik nih. Oke? Lo lihat. Oke, lihat baik-baik. Lihat di kupingnya. Lihat tuh. Ya, emang gua juga udah tahu ini. Emang lu ngejebak gua. Emang gua tadi pas visit-visit gua juga udah ngeliat ada. Terus? Memang ada. Masa sih masa? Lo bilang begitu. Lo tahu. Tadi apa bilang? Aku mau makan, ku ingat Ica. Ada. Kali. Makanya itu aku sengaja ngejebak kamu biar aku tahu kelakuan kamu tetap kayak gini kan gak pernah berubah kan dari dulu. Saya enggak. Tega kamu ya Mas. Kamu gak pernah mikirin istri sama anak-anak di rumah. Udah. Kamu tuh kadang suka kamu nggak punya pikiran ya. Aku ini orang yang paling setia untuk kamu. Aku itu selalu apapun yang kamu inginkan selalu aku kasih. Setia, kamu Mas. sekarang iyalah. Setia. Kamu sekarang nyalain aku yang enggak. Setia dari Hong Kong. Jangan ikut campur ya. Udah, kalau kayak gini, aku nggak terima ya. Aku nggak terima kalau gini. Ya, dia marah sama pelapor kita. Dan dia bilang dia masih ada urusan sama kliennya. Nah, saya mau pergi dulu. Mas! Mas dengerin aku dulu Mas! Ini mikir, gua gilas lo nanti lo semua ya. Awas lo. Ini bini lo mau digiles? Awasin. Ya, aku kan harus cari uang dulu. Udah kamu. Enggak, kamu nggak mau dulu, aku nggak mau kamu kayak gini. Hah? Kenapa kamu menghindar? Aku udah capek tahu diselingkuhin kamu terus. Dan aku sudah capek dicerewetin sama kamu setiap hari ya. Mas! Yo. Dia pergi, kita ikutin. Ternyata dia berhenti di sebuah kafe. Mau ketemu siapa nih? Bener nggak ketemu klien? Ini apa sih? Tempat kopi ya? Tempat kopi nih. Tuh guru pengintai turun dong. Dari warkop ke kafe nih. Ketemu sama cewek siapa pakai pasmina ya? Tiup lilinnya. Ayo dong. Lu nggak kenal tuh kira-kira siapa, nggak bisa lu tahu? Saya nggak tahu. Kasih kue.
Iya mas, emang hari ini suami saya ulang tahun. Kok gimana sih? Lu suami ulang tahun lu lupa apa gimana sih? Saya ingat, cuman emang udah setahunan ini kan hubungan kita lagi dingin. Jadi ya saya ulang tahun sendiri, dia juga ulang tahun Nah, sendiri. cewek ini berarti siapa nih? Siapa sih? Tapi kayaknya aku kenal mas suaranya. Kurang jelas ini. Semuanya yang jadi masalah kamu cepat selesai. Oh, makasih banyak. Kamu tuh baik banget. Dia ngomongin masalah cepat selesai ya? Ada masalah apa sih suami kamu? Dan Berarti cewek ini siapa? Kok dia kayak tahu banget masalah aku sama suami saya? berarti si Yudi suami kamu tuh cerita sama tuh cewek. Serak banget sih sampai potong-potong kue segala. Pasti ini salah satu anak kos mas. Yang tadi apa mungkin lain lagi nih? Saya buatnya samperin deh mas. Ternyata pas kita labrak, kita buka pasminanya. Mas! Apaan sih? Reti? Ngapain kamu suap-suapan sama Mas? Apa sih mbak? Gak usah salah paham deh. Ini aku cuma ngerayain ulang tahun mas. Kan hari ini mas ulang tahun. Udah sih. Ini kamu ini apa-apaan Kamu sih kayak ngapain gitu? sih suap-suapan sama Selalu Preti? bawa-bawa kayak gini. Apa sih mbak? Gak usah salah paham deh. Orang mas aku cuman kan ngehargain mas. Saudara aku juga. Iya, dia bawa kue ulang tahun buat aku. Makanya. hubungan sama suami Gak ada. Gak ada. Ya ampun aneh-aneh aja sih. Masa aneh-aneh, masa adiknya aku harus pacarin juga? Kan nggak mungkin. Jangan pikiran buruk dong. Ini Kamu lagi juga apa-apaan ngapain sih mbak? Malu-maluin aja bawa kamera terus. Aku jadi bingung deh, kenapa jadi kamu yang marah sih? Ya wajar aku nanya kayak gitu, ngapain kamu berdua-duaan sama suami aku? Sekarang aku tanya sama kamu. Kamu ingat ulang tahun aku nggak? Enggak kan? Sedangkan adik kamu ini, dia ingat ulang tahun aku. Kamu aja nggak pernah peduli. Aku mau ulang tahun atau aku nggak mau ulang tahun itu kamu nggak pernah peduli. Yang kamu peduliin, kamu datang cuma kamu berpikir buruk tentang aku. Sekarang aku tanya sama kamu, kamu tahu hari ulang tahun aku nggak? Ya ingatlah, masa aku nggak ingat? Istri aku sendiri. Kapan? Tanggal berapa? Hah? Ingat nggak? Aku ulang tahun kamu ngucapin nggak? Aku ngucapin. Dalam mbak lagi aku cuman buat curhat doang sama mas. Nggak pantas. Kenapa? Kan kakakku juga. Suami orang. Kan aku adeknya. Ya kamu hargai aku dong, Dek. Si Preti ngeles, dia bilang dia nggak ada hubungan apa-apa sama suaminya Devi. Dia bilang dia cuma curhat-curhatan. Dan dia malah justru nyalain Yudi, suaminya Devi. Dia tetap bersikeras kalau si Yudi ini berselingkuh dengan Fanya, cewek kos-kosan tadi. Coba kamu Dengar ya mbak, dia itu selingkuh sama teman kosan aku sendiri. Jadi benar, kamu pacaran sama anak-anak kosan itu? Enggak, aku nggak melakukannya. Aku nggak melakukannya. Udah lah mas, aku juga udah, tahu. udah. Ini itu malu dilihatin orang semua udah. Ayo kita pulang ayo. Oh ya mbak ya, saya kasih tahu, mas juga sering masuk ke kamar Sifanya. Jaga omongan kamu ya. Kamu jangan asal ngomong. Ya Kamu bener bikin kan? bohong. Ini malu dong di tempat rame. Kamu kayak gini. Tuh, lu lihat deh. Lihatin orang. Itu lihat. Itu semua orang itu videoin kita tuh. Lihat tuh. Apa nggak malu sih kamu? Orang ulama sendiri kok. Kenapa kamu nggak ngomong sih, Del, Maaf. Aku bingung mbak mau kayak gimana. Bohong dia. Mana mungkin Mas saya yang kayak bohong. gitu. Aku tuh Aku nggak aja pernah- tahu. Ngapain? Aku Astaga. Aduh. Wah, lu lagi ya sih. Sayang. Ya, menurut gue sih gini kayaknya sepupunya dia tuh ada sesuatu deh sama suaminya dia deh. Kan emang sepupunya tuh diamanatin buat jagain suaminya, jagain kosan, buat mata-matain suaminya. Kenapa dia baru ngomong sekarang kalau suaminya ada selingkuhan sama anak kosnya? Sadar, Mbak. Yuk kita anterin kamu pulang apa mau ke klinik, mau ke rumah sakit nih? Rumah sakit atau gimana? Pulang aja mbak. Pulang. Yuk Ya, pulang. oke. Devi pun cerita kalau suaminya ini masih jarang pulang. Dan kita masih belum tahu suaminya ini selingkuh sama sepupunya Devi atau dengan anak kos-kosannya. Kenapa suami kamu nggak pulang semalam? Iya suami saya masih nggak pulang mas. Oke. Pasti dia di kosannya sih. Oke, tapi pertanyaannya adalah, lu tetap yakin kalau suami lu selingkuhnya sama Fanya? Anak kos itu yang sekamar sama sepupu lu?
Kan udah jelas tadi sepupunya Iya. kemarin ngomong kayak gimana. Iya, tapi kalau gue nggak tahu, gue curiga juga sama sepupu lo ya, masih Preti. Ya nggak mungkin lah mas sama sepupu saya. Saya sih curiga sama si Fanya itu mas. Kalau nggak mungkin, misalnya nggak mungkin, Tapi kenapa kemarin ulang tahun suami lo bela-belain si Preti yang ngasih kue, ngasih perhatiannya lebih. Siapa tuh Fanya itu cuma jadi tameng doang buat nutup-nutupin perselingkuhan suami lo dengan sepupu lo. Tapi ini sepupu jauh kan? Sepupu jauh apa sepupu deket nih? Ya bisa dibilang jauh sih. Cuman karena dia ngerantau di sini ya udah saya ajak. Dan lo percaya sama dia? Iya. Ya udah kita ke kos-kosan yuk. Kita lihat ada di situ nggak? Sabar. Sesampainya kita di tempat kos-kosannya Devi, tiba-tiba Oh, ada suara teriak-teriak, Mas. suaranya tuh di kamar Fanya. Pas kita masuk ke kamar Fanya, Apa nih? itu maksudnya apaan? Lo akan mati. Oh, jauhi Yudi. Keluargamu terancam. Berarti lo ada hubungan apa-apa sama Yudi ya? Aku berani sumpah. Hah? Bener nggak sama ini kamu ada hubungan Aku sama berani saya? sumpah, aku berani sumpah. Aku nggak tahu maksud teror ini apa. Aku nggak ada hubungan Nih, apa-apa kamu- sama Yudi. Oke, ini sudah berapa lama ada teror ini? Ini udah lama banget. Udah lama dari dulu. Cuma aku nggak bisa Oke, cerita ke tapi siapa. yang ini baru hari ini nih, baru ada lagi. Baru ada Tapi lagi. kamu menerima teror sudah sering. Udah Cuman ini baru hari ini yang ini baru nih. baru. Atau mungkin enggak kan? Lo nggak suka sama aku terus mau neror aku. Aku bilang aku jauhin Mas Yudi. Oh, kamu malah nuduh saya? Sekarang siapa lagi? Ya, Cuma Mbak yang nggak suka sama saya. Ya kamu ngerasa nggak punya hubungan dengan Kamu suami tapi saya? kamu nggak melakukan ini kan? Saya nggak pernah ngelakuin Tapi apa-apa. tadi dia sama kita. Nggak nyuruh orang nggak? Nggak, bukan. Oke, berarti bukan. Tapi permasalahannya, pertanyaannya adalah bener. Kamu ada hubungan apa sama suaminya dia? Aku nggak punya hubungan apa-apa. Ya kalau nggak ada hubungan, kenapa lo bisa diteror kayak Ya aku begini? juga nggak tahu. Tiba-tiba terdengar suara teriakan. Lu Preti? Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Berdarah. Ya Allah. Mas, Tapi ini nggak bisa kayak begini. Ayo cepetan. Tolong dong. Dia pingsan. Ada deh. Ya Allah. tolong bantuin dong, Mas. Yuk. Cepet. Ah. Kita pun bopong si Preti, kita bener-bener kita lari langsung menuju ke rumah sakit. Silakan. Dua Mbak. Ini pasiennya nggak keguguran. Keguguk apa? Keguguran. Ada suaminya atau? Adik saya belum nikah mbak. Iya, coba dilihat dulu aja. Mbak, mas. Kata dokter, Preti mengalami keguguran. Kamu kenapa deh? Kok kamu bisa keguguran? Kamu hamil sama siapa? Kamu minta telepon aku dong. Telepon siapa? Kamu mau telepon siapa? Aku minta HP aku dulu. Keguguran hamil sama siapa dek? Oh Mas. Mas kesini ya. Nanti aku share lo. Kamu ngomong sama aku deh. Kamu hamil sama siapa? Kamu hamil sama siapa? Hah? Ngomong sama aku. Mbak please banget sih Mbak, sini deh aku pinjam dulu. Ya, kamu ngomong dulu sama aku. Kamu hamil sama siapa? Dek, jawab dulu dong. Apa sih Mbak? Kamu hamil sama siapa? Kakak tanggung jawab. Kamu ada di sini. Dek, ngomong sama kakak. Dibuka. Mbak aku tuh lagi sakit. Kenapa sih? Kamu hamil sama siapa? Semuanya tolong ya. Oh iya, udah keluar dulu. Dulu aja ya, duluan. Siapa bapaknya? Bilang. Ibu, dia nggak mau bilang siapa. Coba dia hamil sama siapa. Kan saya yang harus tanggung jawab nanti apa kata ibunya. Mas, Ngapain? Berarti kenapa? kok kamu tahu? Kamu tahu Preti di sini? Mas, Kamu kenapa? kamu ngapain di sini? Hah? Kenapa kamu tahu Preti di sini? Hah? Kamu tahu di mana dia ada di sini? Kenapa kamu khawatir banget?
Tapi dia nggak apa-apa kan? Kamu nggak apa-apa ya? Mas, kamu keguguran, Mas. Mas, kamu kenapa? Kenapa? Kamu kenapa? Kenapa kamu sedih? Hah? Cerita sama aku. Hah? Iya, diam Mbak, aku mau cerita. Aku mau bilang. Ya Allah. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Tega banget, Mas. Kamu tega. Kamu jahat sama Mbak. Kenapa kamu bisa ngandung anak Mas? Kamu ngapain sama Mbak? Coba dengar dulu, coba dengar dulu. Kamu tahu, aku sudah nikah siri sama Preti. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ampun. Ini nggak masuk akal banget. Padahal kan Priti kan sepupunya Devi. Kok bisa-bisanya nikah siri sama suami sepupu sendiri? Kamu tega. Jangan ganggu dia. Ya ampun. Kondisi dia lagi tidak baik, tahu nggak? Kamu tega sama Mbak. Kamu kondisi dia kamu lagi istri Kamu kamu. tega sama Mbak deh. Iya, tapi ini rumah sakit. Kalau dia lagi, kondisi dia lagi nggak bagus. Aku minta maaf, Mbak. Kalian tega ya. Iya. Berarti kamu ngebohongin istri kamu ya? Kamu ngebohongin istri kamu nikah sama dia? Tega banget sih. Kamu nikah? Iya. Karena saya ingin anak laki-laki. Makanya saya minta maaf ya. Saya minta maaf. Tapi itu kejadian. Kamu tega sama aku. Kalian tega sama aku, udah maafin aku. Maafin aku, Mbak. Aku juga sayang sama Mas. Tapi kan dia punya kakak sepupu lo sendiri, itu suaminya. Tega banget ya Allah. Dia punya perasaan kan, lu kan perempuan. Menyakitin sesama perempuan, tahu nggak? Iya. Saya menyesal. Saya tahu itu salah. Kalau salah kenapa mesti dilakuin lah? Aduh ya Allah. Tapi bagaimana lagi? Ini pun gagal. Saya mau minta maaf juga sama kamu ya. Ayo, maafkan aku. Ya. Kamu jahat sama aku deh. Kamu jahat. Kamu tega ya sama aku deh. Aku udah bantu kamu. Kamu ngerantau di sini, Mbak ngurusin kamu. Kamu tega ya. Aku minta maaf, Mbak. Selama ini Mbak udah percaya sama kamu. Nyuruh kamu jagain Mas kamu itu. Tapi malah kamu yang hianatin Mbak. Mbak gak nyangka deh. Mas lebih baik sama Mbak Desi aja. Lagian aku juga udah keguguran kok. Maafin aku ya, Mbak. Aku gak akan pernah maafin kamu. Mbak, Dan aku gak pernah mau lihat muka kamu lagi. Kamu pergi dari kos-kosan. Aku gak mau lihat muka kamu lagi. Menghilang sesudah. Dan Priti benar, Priti harus mundur. Karena apa? Dia berada di tengah-tengah pernikahan sepupunya sendiri. Ini keputusan yang tepat. Biarkan Yudi dan pelapor kita memulai hari dan memulai hal yang baru lagi.